Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa Baladika Muhammad Nabil Karim dengan NPM 2375540 dari kelas 5B Akuntansi Perpajakan akan menjelaskan sekilas tentang akuntansi pemerintahan dan siklus akuntansi daerah untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintahan yang dimana mengubah pedoman yang dari awalnya hanya menggunakan akuntansi tradisional dan berbasis kas dan juga single entry sebelum tahun 2003. Lalu setelahnya ada diterbitkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Lalu sampai dari 2005 sampai dengan sekarang akuntansi modern berbasis akrual dan double entry dan berpedoman dengan PP nomor 71 tahun 2010 pedoman standar akuntansi pemerintahan. Lalu untuk standar akuntansi pemerintahan itu berpedoman dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam peraturan pemerintah ini terdapat 3 lampiran, yaitu lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, lampiran 2 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual, dan lampiran 3 tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Lalu lampiran 1 itu berisi kerangka konseptual akuntansi pemerintah, PSAP 01 penyajian laporan keuangan, PSAP 02 laporan realisasi anggaran berbasis kas, PSAP 03 laporan arus kas, PSAP 04 catatan atas laporan keuangan, PSAP 5 akuntansi persediaan, PSAP 6 akuntansi investasi, PSAP 7 akuntansi aset tetap, PSAP 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, PSAP 9 akuntansi kewajiban, dan tentang peraturan standar lainnya. Lalu untuk standar akuntansi pemerintahan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan pengembangan SAP. SAP merupakan acuan bagi KSAP, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat IPSAP adalah penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP. Pengertian akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bernalar baik dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Halim 2007. Adapun peranan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Lalu untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lalu ada juga untuk fungsi akuntabilitas, pertanggungjawaban, manajemen pengelolaan, transparansi, keadaan real laporan keuangan tersebut dan keseimbangan generasi. Membandingkan dengan laporan keuangan yang periode sekarang dengan periode yang lalu. Lalu tujuan laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sama seperti fungsi peran laporan keuangan tadi. Lalu, pengguna yang membutuhkan informasi dari laporan keuangan tersebut adalah yang pertama masyarakat, yang kedua wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa keuangan, lalu pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah di sini biasanya pusat yang lebih tinggi. Lalu untuk entitas akuntansi dan pelaporan, adapun entitas akuntansi yaitu unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Lalu untuk entitas pelaporannya yaitu merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah, atau organisasi lainnya. Lalu jenis dan bentuk laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran, lebih,
Yang ketiga, laporan operasional. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, neraca. Yang keenam, laporan arus kas. Dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah contoh dari laporan operasional dari laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021. Lalu yang pertama adalah pendapatan asli daerah, pendapatan transfer. Pendapatan asli daerah itu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Lalu ada pendapatan transfer, pemerintah pusat, transfer pemerintah pusat lainnya, dana perimbangan, dan bantuan keuangan. Lalu ada lain-lain pendapatan daerah yang sah, LO. Lalu ada juga beban operasi, lalu ada surplus defisit, dan surplus defisit dari kegiatan operasional. Lalu ada pos luar biasa, lalu dihitung totalnya. Gitu. Sekian, terima kasih. Sekian adalah contoh dari pemaparan laporan operasional. Terima kasih.